Shalom teman-teman semuanya, yuk kita siapkan hati kita dan semangat kita untuk kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Oke? Oke. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi erat dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, kamu perlu hanyalah Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi erat dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Say what? Aku kaya indahmu, karena ku jaminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku kaya indahmu, karena ku jaminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Masih semangat ya teman-teman, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Yes. Thank you Lord. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
Engkau hebat. Yes, amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu.
Shalom teman-teman yang ada di Surabaya, Youth Magnetic GBI House of Grace. Saya bersyukur buat kesempatan yang indah bisa sharing bersama dengan saudara hari ini, dan biarlah senantiasa apa yang disampaikan ini itu menguatkan, meneguhkan teman-teman yang ada di Surabaya. Dan saya selalu berdoa agar supaya saudara makin hari makin kuat, makin diberkati, makin hari makin dipakai Tuhan dahsyat. Terima kasih, sebuah kehormatan kembali saya dipercayakan untuk share kepada saudara. Dan hari ini sebelum saya masuk kepada sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang indah, buat kesempatan yang indah. Tuhan sangat baik, sangat luar biasa, sangat mengasihi kami semua. Itu sebabnya Tuhan kami terus ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami bertumbuh, kami berakar berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Biar hari ini lewat ibadah youth yang ada, kami bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Bersatu hati Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalamnya Engkau beracara, Engkau berkarya Tuhan, sehingga Engkau melawat setiap kami yang ada, apapun keadaan kami, siapapun kami. Mari Tuhan, Kau lakukan bagian-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau meraih banyak dari Tuhan, meraih yang terbaik. Biar nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Lewat kami, lewat generasi kami Tuhan. Kami boleh menjadi terang di generasi kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur sebab Tuhan dahsyat. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita kembali lagi berkumpul. Anak-anak muda hari ini memang harus membangun kekuatan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahasa saya adalah ini, stamina rohani. Kita perlu membangun stamina rohani kita supaya tetap kuat, supaya tetap terjaga, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Hari-hari ini keadaan semakin tidak menentu, dunia tidak menentu, keadaan-keadaan akhir zaman mulai terjadi. Dan saudara melihat sendiri bahwa apa yang terjadi hari-hari ini membuat orang berpikir, gimana masa depannya? Gimana melangkah ke depannya? Tapi saya sangat bersyukur bahwa teman-teman youth di tempat ini masih berkumpul, lalu kemudian menyembah Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Luar biasa. Nah, tema yang saya dapat dari saudara adalah persembahan yang kudus dan berkenan. Bertolak dari tema ini, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa begini. Memang hari-hari ini sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, anak muda, kau perlu sadar bahwa ada bagian yang harus kau kerjakan, karena Tuhan telah melakukan bagiannya kepada kita semua. Nah, itu sebabnya bagaimana meraih tanggung jawab itu yang menjadi penting. Bagaimana meresponi bagian kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan itu sangat-sangatlah penting. Nah, salah satunya adalah kita mempersembahkan persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jarang sekali, bahkan sangat sulit sekali untuk mencari orang-orang yang mempersembahkan kepada Tuhan, yang benar-benar dalam kekudusan, dalam perkenanannya. Itu sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena ada banyak orang yang menjadikan gaya hidupnya menyembah atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai rutinitas agamawi. Nah, itu sebabnya hari ini tema yang sangat menarik, dan saya pikir ini penting bagi anak-anak muda untuk Anda bertumbuh di dalamnya dan Anda menjadi dewasa di dalamnya. Puji nama Tuhan. Bertolak dari tema saudara, mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Mari anak-anak muda buka Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Ini nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, dan ini juga menjadi nasihat buat kita yang terus melayani Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, keren. Paulus mengerti bahwa begini, kalau kita datang sama Tuhan,
kita perlu membawa sesuatu kepada Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan kita Tuhan yang kaya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengadakan segala sesuatu. Dengan kata lain begini, bahwa Tuhan kita sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu kalau kita datang sama Tuhan, kita mau bawa apa? Nah, saya percaya Rasul Paulus ini waktu menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Roma, ini merupakan sebuah ungkapan yang datang dari ilham Tuhan, dari firman Tuhan sendiri yang datang kepada Rasul Paulus, memberikan dia rema, memberikan dia pernyataan, dan dia menyampaikan ini. Dia mengawali dengan ini, saudara-saudara, dengan penuh kasih, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menekankan sebuah standar baru di dalam pelayanan, dalam ibadah. Nah, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan, ini keren, yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu ibadah yang sejati. Sebuah standar baru diberikan kepada gereja Tuhan. Kita kalau ibadah gak bisa asal-asalan, gak bisa sembarangan. Mau onsite kah, mau online kah, itu bukan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah begini, bagaimana sikap kita waktu kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan waktu kita mempersembahkan kehidupan ini kepada Tuhan, apakah itu bernilai kudus, apakah itu bernilai perkenanannya, ada berkenan apa tidak. Kalau kita melayani, kita mempersembahkan tubuh tapi gak berkenan. Saya selalu bilang begini, persembahan itu baik, melayani itu baik, tapi berkenan belum tentu. Karena perkenanan itu bicara tentang bagaimana Tuhan melihat persembahan itu, Tuhan melihat sikap hati kita. Jadi bukan bentuk persembahannya atau apa yang kita bawa, tetapi sikap hati yang di dalam waktu kita mempersembahkan itu yang menjadi penting. Nah, waktu saudara punya motivasi, ketulusan, kemurnian, nah ini yang menjadi nilai. Ini yang menjadi ukuran persembahan kita adalah ibadah yang sejati, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kehidupan, penuh dengan perkenanan. Haleluya. Paulus memberikan sebuah standar baru untuk kualitas ibadah kita, supaya anak-anak muda nggak sekedar beribadah, anak-anak muda nggak sekedar kumpul-kumpul, nggak, tetapi waktu Anda berkumpul, waktu Anda beribadah, Anda memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya kalau dia berkata begini, bahwa persembahkanlah, berarti bicara tentang ibadah itu bicara tentang memberi, bukan mengambil. Kenapa ibadah kita menjadi tidak sejati? Kenapa persekutuan kita menjadi sebuah rutinitas? Karena ada agenda-agenda yang lain yang muncul. Ada unsur-unsur yang lain waktu kita mengerjakan itu. Tuhan mau waktu Anda mengerjakan itu, gak boleh ada agenda lain. Gak boleh ditambah-tambah. Datang kepada Tuhan dengan sebuah ketulusan dan dengan sebuah kemurnian. Waktu Anda datang kepada Tuhan dengan sebuah ketulusan dan sebuah kemurnian, percayalah, itu adalah sebuah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Nah, sebabnya hari ini bertolak dari ayat ini, saya ingin share tentang ini. Persembahan sejati apa yang kita bawa yang berkualitas ilahi? Persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan, yang seperti apa? Ini penilaiannya bukan hanya sekedar penilaian seseorang yang beragama, tidak. Saya percaya anak-anak muda yang ada di Surabaya, engkau luar biasa, engkau cermat, engkau diberkati Tuhan dengan hikmat, engkau pasti akan mengerti apa yang harus kau lakukan dan apa yang harus tidak kau lakukan. Nah, hari ini yang pertama adalah ini,
Persembahan sejati yang kudus, yang berkenan adalah apa? Ucapan syukur. Yuk kita renungkan lagi. Pernah nggak Anda merenungkan bahwa gini, dulu waktu Anda belum jadi seorang pemuda, masih anak-anak, kau nggak bisa berbuat apa-apa, kau punya banyak kerinduan. Lalu kemudian ketika hari ini, belasan tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, Anda bisa meraih sesuatu, bahkan Anda bisa kuliah, Anda bisa sekolah, atau mungkin Anda bisa bekerja, Anda bisa melayani. Wow. Flashbacklah kembali. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu bukan gagalmu, bahwa benar adalah respon-responmu terhadap kasih karunia itu yang membuat Anda menjadi dewasa, membuat Anda dipercayakan oleh Tuhan. Akan tetapi begini, dari semua yang kau punyai ini, Tuhan lebih suka ungkapan syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur kepada Tuhan adalah sebuah sikap hati. Bukan hanya sekedar berkata-kata. Saya merenungkan kehidupan saya beberapa waktu tahun yang lalu. Aku gak bisa apa-apa. Bertemu dengan orang, saya gugup. Di depan 2-3 orang saya mau ngomong. Wah, jangankan sampaikan firman Tuhan. Mau ngomong sesuatu yang saya sudah hafal aja bisa blank, bisa hilang. Apalagi badan saya kecil mungil kata orang. Tapi saya mau melihat begini, itu dulu seorang pemalu, seorang yang gugupan di depan banyak orang. Tapi hari ini saya melihat kok Tuhan percayakan untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Itu sebuah kasih karunia, gak ada yang dibanggakan. Makanya ketika engkau mengerti bahwa hidup ini karena kasih karunia, ungkapan syukur naik kepada Tuhan. Gak ada unsur kitanya anak muda yang membuat banyak anak muda persembahannya biasa-biasa aja, ibadahnya gak sejati. Karena dia merasa bahwa apa yang dia capai, apa yang dia raih, apa yang dia kerjakan itu karena berasal dari kemampuan dan nikmat dari dirinya. Dia lupa bahwa itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya ungkapan syukur. Nah, kalau ditanya sama saya, apa bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Ungkapan syukur itu punya definisi saya punya definisi ungkapan syukur itu adalah ini, sebuah sikap yang menghormati Tuhan. Engkau bersyukur karena Tuhan baik, engkau menghormati Tuhan dengan ungkapan syukurmu kepada Tuhan bahwa kau merasa bahwa kau gak ada apa-apanya, semua karena Tuhan. Nah itu anak muda punya sebuah sikap menghormati Tuhan, itu keren banget. Nah itu ungkapan syukur. Nah sekarang, apa bentuk daripada ungkapan syukur kita? Nah saya punya bahasa seperti ini. Ungkapan syukur itu adalah begini, sikap kita atau respon kita terhadap Tuhan dan bukan terhadap keadaan. Nah, ada banyak orang menaikkan syukur tetapi digerakkan oleh keadaan. Kalau keadaannya baik, otomatis ungkapan syukurnya, wow terima kasih, thank you Jesus. Luar biasa. Saudara menaikkan syukur tapi dengan bentuk yang berbeda. Saudara ada hal yang lain yang saudara tambahkan. Apakah ngundang teman-teman makan, atau mungkin engkau buat acara apa sebagai ungkapan syukurmu karena memang keadaannya lagi baik, lagi dipromosi, ya kan? Keadaannya apa? Waduh Pak, seneng banget Pak, apa diterima kerja di perusahaan yang baik. Nah itu ungkapan syukur. Wah Pak, mengucap syukur Pak, kenapa ketambahan usia setahun, apalagi di masa pandemi begini, orang pada sakit, bahkan ada yang dipanggil Tuhan, tapi kami bersyukur masih bisa sehat. Wah, tidak ada yang salah dengan itu semua. Akan tetapi apa yang menggerakkanmu mengucap syukur, menaikkan ungkapan syukur, itu yang menjadi penting. Kalau keadaan yang menggerakkan, salah banget. Kita nggak ada beda dengan orang di luar sana. Tapi kalau yang menggerakkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, itu adalah sebuah respon hati yang menghormati Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat baik adanya, itu luar biasa. Nah, waktu Tuhan melakukan hal kepada saudara, entahkah itu buruk, entahkah itu sesuatu yang kurang baik, tapi engkau berkata begini, terima kasih Tuhan, di situasi buruk ini pun engkau ada menolongku. Wah,
Di situasi yang sulit seperti ini pun kau tidak pernah membiarkan. Itu ungkapan syukur yang luar biasa. Bahkan begini, kau mengucap syukur adalah hatimu tidak terganggu karena keadaan. Makanya ungkapan syukur itu adalah respon hati saudara terhadap Tuhan dan bukan terhadap keadaan. Kalau keadaan apalagi anak muda diputusin pacar, ya kayaknya dunia ini udah gak berarti lagi deh. Kenapa? Karena responnya terhadap keadaan. Tapi kalau responnya terhadap Tuhan, sikap hatinya itu terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup, kau tahu bahwa semua yang kau lewati itu adalah sesuatu untuk menjadikan engkau lebih berkualitas seperti yang Tuhan mau. Oke, jadi naikkan ungkapan syukur apapun keadaan. Percayalah, di balik ungkapan syukurmu ada mujizat. Ini persembahan. Ini persembahan yang Tuhan mau. Ini persembahan yang Tuhan ingin. Ungkapan syukur. Apapun yang kau alami hari ini. Yang kedua, persembahan sejati apa yang kita bawa yang berkualitas ilahi, yang bernilai kudus, hidup dan berkenan adalah penyembahan. Saudaraku, saya mau bilang kepada saudara begini. Kalau ditanya apa yang Tuhan paling inginkan dalam hidup kita, tentu sesuatu yang menyenangkan Dia. Nah, Tuhan kita kan dahsyat. Semua Dia bisa lakukan. Tapi untuk yang satu ini, Dia mau kita yang melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah menyembah dirinya sendiri. Tapi penyembahan itu dilakukan oleh apa? Dikerjakan oleh siapa? Anak-anak Tuhan. Dikerjakan oleh anak-anak muda. Makanya saya bilang kepada teman-teman anak-anak muda di tempat kami, saya berkata begini, bahwa hari ini Tuhan sedang membangkitkan worship warrior, pasukan penyembah Tuhan. Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mengalami kekuatan dari Tuhan. Ada prophetic people yang muncul ketika penyembahan dinaikkan. Ada prophetic people yang muncul ketika ada orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya begini Bapak, teman-teman ya, mohon maaf, anak-anak muda. Penyembahan itu akan membawa sesuatu yang menggerakkan hati Tuhan untuk supaya ketemu dengan hatimu. Itu penyembahan. Saudara sedang membawa hati saudara sama Tuhan. Lalu kemudian hati Tuhan bertemu dengan hatimu. Nah, waktu terjadi pertemuan hati ini, terjadi pertukaran hati. Hati Tuhan ada di hatimu. Hatimu ada di hati Tuhan. Oh, keren banget. Itu penyembahan saudara. Bukan semua rutinitas nyanyi, lalu kemudian doa, lalu kemudian bahasa roh. Itu salah satu bentuk penyembahan. Tapi intinya itu adalah sebuah hubungan yang dibangun di hadapan Tuhan. Ada sebuah mitswa yang dirindukan oleh Tuhan. Saudara pelajari waktu Elia mempersembahkan korban, dia bertemu dengan para nabi-nabi pada waktu itu. Wah, kalau kau punya Tuhan yang hebat, ayo kita. Mereka memuji ya, saling memuji. Oh, Elia bilang, kalian punya Tuhan mungkin lagi sibuk, mungkin lagi jalan-jalan. Karena mereka udah berusaha, bahkan sampai mereka berusaha sampai mereka menyayat-nyayat supaya begini, ada perhatian dari Tuhan mereka. Tapi nggak ada. Nah, waktu Elia mempersembahkan korban, nggak ada unsur manusianya di dalam. Tuhan, supaya mereka tahu ada Tuhan di Israel. Wow, keren banget. Sebuah persembahan membangun mezbah yang tanpa api. Kenapa? Apinya turun dari surga, membakar persembahan yang ada di mezbahnya Elia. Wow, keren. Kenapa, saudara? Karena waktu Elia mempersembahkan korban, dia mempersembahkan sebuah hati yang selaras. Dia mempersembahkan sebuah sikap hatinya kepada Tuhan, hidupnya kepada Tuhan. Gak ada unsur manusia di dalam persembahan itu. Semua unsur itu telah diberikan kepada Tuhan. Hatinya, kemampuan, semuanya.
artinya dia berserah. Penyembahan itu adalah sebuah sikap penyerahan diri total kepada Tuhan. Makanya kalau Anda bangga sudah nyanyi, lalu kemudian berbahasa di hadapan Tuhan, lalu Anda berkata begini, aku sudah menyembah Tuhan, belum cukup teman-teman. Halo teman-teman yang Anda magnetik, itu belum cukup. Anda kalau menyembah Tuhan, itu didorong dari hati yang paling dalam, yang kau bawa. Penyembahan itu punya bahasa yang lain, kau bahagia di hadapan Tuhan. Gak sembarangan kau bawa dia. Kau bawa dia dengan benar-benar dengan tulus, dengan murni. Gak ada unsur kedagingan di dalamnya. Kemurnian, ketulusan kau bawa sama Tuhan. Dan percaya waktu kau membawa penyembahan ini kepada Tuhan, maka hati Tuhan turun. Tandanya perkenanannya turun. Tandanya persembahanmu diterima. Tandanya apa yang kau buat itu kudus di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup. Tuhan mau hatimu hari ini. Kalau hatimu masih ada di dalam pencapaian-pencapaian, bertobat hari ini. Kalau hatimu masih ada di dalam unsur-unsur keinginan-keinginan dunia, bertobat hari ini. Kalau hatimu masih tertuju kepada apa yang kau kerjakan hari ini secara jasmani, lalu kemudian itu menjadi pusat pergerakan hatimu, bertobat hari ini. Harusnya hatimu ada di tangan Tuhan. Harusnya hatimu kau sudah serahkan penuh ke dalam Tuhan. Nah, waktu Tuhan pegang hati, percaya, di sana Tuhan akan menolong saudara. Yang terakhir, persembahan sejati apa yang kita bawa, yang berkualitas, yang bernilai kekal, kudus dan berkenan. Yang terakhir adalah hidup bagi Kristus, kehidupan di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, saya akan bacakan kepada saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya. Yang terakhir adalah kehidupan. Hidup kita berikan buat Kristus. Karena ternyata begini saudara, waktu Tuhan menebusmu, hidupmu bukan milik engkau lagi, hidupmu milik Tuhan. Dan ketika hidupmu telah menjadi miliknya, harusnya kehidupan kita ini dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Jangan diambil-ambil lagi. Ada orang yang melayani Tuhan tapi mundur, itu namanya mempersembahkan bukan persembahan yang hidup. Karena diambil lagi, cacat nilai kehidupannya. Tapi kehidupan, persembahan yang hidup adalah ketika kau memberi kehidupanmu, realita Tuhan yang di dalam saudara makin nyata, keluar kemuliaan Tuhan. Wow, keren. Kau jadi berkat, kau muliakan Tuhan dengan tubuhmu, kau muliakan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam masa muda. Engkau bawa hidupmu kepada Tuhan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, waktu hidupmu dipermuliakan bagi nama Tuhan, wow, keren. Tuhan akan percayakan banyak hal kepada saudara. Tuhan akan taruh hatinya kepada saudara. Kalau hari ini sebagai anak muda, kau gak punya hati untuk melayani Tuhan, kau gak punya hati untuk bergerak bersama dengan Tuhan, ada yang salah dengan hidup. Kau gak sadar bahwa hidup telah ditebus oleh Tuhan. Kau gak sadar bahwa hidupmu bukan milik kau lagi. Harusnya Kristus yang di dalam ini, yang hidup lewat kehidupan kita, di pekerjaan kita. Yuk jadi berkat di sana. Di pekerjaan kita, buat dong excellent, rajin kerjanya. Jangan neko-neko, apalagi korupsi. Karena tunjukkan bahwa nilai kekristenanmu beda di situ. Kenapa? Karena Kristus yang saya sembah itu memberikan saya kemampuan untuk rajin, memberikan saya kemampuan untuk bekerja baik, memberikan saya kemampuan untuk berhikmat dalam pekerjaan saya, memutuskan yang terbaik. Ada kreativitas ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Kekudusan, kemahakuasaan, wow, kemuliaan itu milik Tuhan. Dan itu diberikan kepada kita sehingga kita diberikan kualitas Tuhan. Kualitas ilahi itu apa? Berkreasi. Harusnya itu nyata. Tuhan kita Tuhan maha baik, maha kasih. Tapi kasih kita kepada teman-teman kita gak kelihatan. Kasih kita kepada orang tua, penghormatan kita kepada orang tua tak kelihatan. Makanya
Yang muncul adalah begini, aduh sering ikut ibadah Yud, tapi ternyata itu kan buruk. Gak bisa jadi berkat, melawan orang tua, banyak hal yang kita lakukan. Halo anak-anak muda, saya percaya kau punya pemimpin-pemimpin Yud yang luar biasa, yang menjadi teladan. Beberapa pastor, ada gembala yang menolong saudara. Itu harusnya membawa saudara lebih taat, lebih setia di hadapan Tuhan. Harus membawa saudara lebih dewasa. Nah itu sebabnya hari ini mari teman-teman semua yang ada di Surabaya. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan besar buat saudara. Dia sedang bergerak. Yuk kita persembahkan yang terbaik. Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan bukan setengah-setengah, tapi kita persembahkan seutuhnya. Kita hidup buat Kristus, tetaplah melayani, jangan pernah mundur dari pelayanan. Biar realita Kristus itu nyata. Orang tahu Tuhan kita hebat, Tuhan kita penuh mujizat. Harusnya mujizat itu nyata lewat kehidupan kita kepada banyak orang. Tuhan tahu kita punya, Tuhan kita maha kasih. Banyak orang tahu Tuhan kita maha kasih. Harusnya kasih itu juga nyata kepada banyak. Saya akan akhiri dengan ini. Kisah Abraham sering saya ulang sebenarnya ini, tapi saya ingin supaya saudara mengerti. Abraham, apa yang kurang dari Abraham? Dia selalu membangun mezbah di hadapan Tuhan. Dia selalu mengucap syukur, selalu sembah Tuhan. Tapi dalam satu waktu ketika semuanya udah dia miliki, Tuhan berkata begini, Abraham bangun, lalu kemudian bawalah Ishak di Bukit Moria, lalu kemudian persembahkanlah dia kepada. Saudara tahu, itu sangat menyayat hati Abraham. Tapi ternyata begini, ada satu kebenaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada Abraham dan Tuhan ingin sampaikan hati Tuhan kepada Abraham. Abraham taat karena dia punya iman, Abraham setia, Abraham selalu menyembah Tuhan, dia mengerti, dia tahu hati Tuhan. Makanya dia bawa kepada Tuhan. Tapi kenapa Abraham perlu mengalami proses ini, perlu diuji? Karena ada satu pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Abraham. Apa itu? Nah waktu mereka sampai di Bukit Moria, sudah lihat bahwa waktu mempersembahkan, saya percaya kita semua tahu kisah ini. Waktu mempersembahkan, kita selalu berpikir dari sisi Abraham, bagaimana hati Abraham mempersembahkan Ishak? Nggak mungkin, agak sulit, agak susah. Masa seorang ayah mau membunuh anaknya? Wah susah. Akan tetapi begini saudara, bukan cuma Abraham yang gemetaran melakukan itu. Sebenarnya di sorga pun tenang. Kenapa? Karena persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan terlihat di titik ini. Tuhan melihat dari surga, lalu dia melihat, wah Abraham adalah kesayangan Tuhan. Abraham adalah orang kepercayaan Tuhan. Abraham di hati Tuhan, Tuhan di hati Abraham. Tapi ketika Ishak datang, apakah berkat-berkat Tuhan, apakah anugerah Tuhan menggantikan posisi Tuhan di hati Abraham? Itu yang penting. Makanya untuk Abraham mengangkat pisaunya untuk mempersembahkan Ishak. Di titik itu bukan cuma Abraham yang gemetar, tapi Tuhan juga gemetar. Kenapa gemetar? Bisa nggak Abraham? Bisa nggak? Ternyata Abraham mempersembahkan. Lalu Alkitab berkata, Tuhan sampaikan, Abraham berhenti, jangan kau apa-apakan. Ada persembahan di sana, ada domba yang tertambat. Saya mau bilang kepada saudara, gini, ujian Abraham adalah ujian hatinya. Dalam hidup Abraham, udah mengalami pencapaian, udah diberkati, udah banyak anugerah, banyak mujizat. Apakah di hati Abraham Ishak lebih besar daripada Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau adalah Tuhan lebih besar dibanding Ishak dalam diri, dalam hati Abraham. Dan ternyata begini luar biasa. Abraham punya Tuhan lebih besar. Teman-teman, kenapa persembahan kita gak hidup, gak kudus, gak bernilai kekal, gak berkenan? Karena ternyata begini, masih ada Ishak-Ishak di hati kita. Sehingga semuanya gak ada kemurnian. Kita mengucap syukur tidak dalam porsi Tuhan. Kita mempersembahkan penyembahan kita cuma sekedar rutinitas. Bahkan kita hidup untuk Kristus, kadang-kadang cuma supaya orang lihat. Akhirnya membuat semua persembahan kita gak bernilai kudus, hidup, dan berkenan. Kalau Abraham bisa,
Saya percaya anak-anak muda juga, kau pasti bisa. Sebabnya, yuk, saya ingin kita masuk bersama hadirat Tuhan. Kita ngalami Tuhan. Dan biarlah di dalamnya saudara terus membangun persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang benar. Lewat ungkapan syukur dari sebuah sikap menghormati Tuhan, dari penyembahanmu, dari hatimu yang paling dalam, serahkan seluruhnya dengan penuh kemurnian dan ketulusan, dengan motivasi. Percaya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Itu sebabnya bawa hatimu, bawa hidupmu pada Tuhan, dan Tuhan akan percayakan banyak hal. Selamat untuk hidup sebagai anak muda yang punya persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Mari kita berdoa bersama. Saya akan doakan saudara. Tuhan, hari ini anak-anak mudamu telah mendengar firman Tuhan. Biar secara sederhana firman Tuhan mereka dengar, tapi ini menjadi kekuatan baru dalam hidup mereka. Menjadi sesuatu yang mendorong untuk hidup di hadapan Tuhan sesuai dengan standar ilahi, sesuai dengan kualitas Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah anak-anak muda yang ada, jamah hati mereka. Mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yang hidup kudus dan berkenan. Aku percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang selamanya. Tuhan yang sama akan bergerak bagi mereka. Bangkitkan Tuhan anak-anak muda yang hidup dalam penyembahan, anak-anak muda yang tahu mengucap syukur, anak-anak muda yang mau melayani dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan youth pastor yang ada, berkati para pengurus, semua anak-anak muda yang ada. Kami percaya mereka bangkit bagi kemuliaan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan dan buat kami semua hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Haleluya, haleluya. Saya percaya teman-teman magnetik semua diberkati dalam ibadah hari ini, dalam hadiratnya, dan juga lewat firman Tuhan yang sungguh memberkati. Terima kasih buat Pastor James yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Tuhan kiranya memakai Pastor James lebih lagi untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa teman-teman, kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, hari ini Engkau sudah melawat kami dengan hadirat-Mu. Hari ini Kau juga sudah melawat kami dengan kebenaran-Mu yang sungguh membangun, menguatkan. Berkati hamba-Mu Pastor James yang sudah menjadi berkat bagi kami. Urapi terus, berkati keluarga, istri, anak-anak, bahkan semua pelayanan yang dilayani oleh hamba-Mu ini. Kemanapun dia diberkati, kemanapun dia dipakai Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih bahkan setiap kami hari ini dibangunkan, dibangkitkan untuk menjadi berkat bagi generasi di mana kami hidup. Mari Tuhan, sebelum kami tutup ibadah kami, ulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami. Mari teman-teman, ulurkan tangan-Mu, angkat wajah-Mu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang berasal dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan kuat kuasa dari Roh Kudus turun dalam seantero hidup kita. Sehingga sebelum kita dipanggil pulang, kita akan menjadi terang kemuliaan untuk memberkati generasi di mana kita hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai ketemu minggu depan dalam acara ibadah Youth Magnetik. Tuhan memberkati.